Oke, what's up teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik dan semoga kita makan lagi rezeki, amin. Oke cuy, jadi pada video kali ini kita bukan mau nge-review ini motor. Mungkin kalian nggak semua ya, mungkin beberapa udah ada yang tahu ini motor itu apa. Bukan ini motor itu apa ya, maksudnya ini motor sering gue pakai terabas. Kalau video-video, kalau kalian nonton video-video kita yang beberapa hari lalu, mungkin pernah lihat lah video-video terabas kita. Mungkin next kita bakal bikin video terabas lebih banyak kalau ada waktu juga ya, kalau ada waktu dan kalau teman-teman kita pada mau terabas, mungkin kita bakal bikin video terabas-terabas lagi cuy. Oke? Nah, jadi sebelum beli ini motor, gue sebenarnya itu mau ngambil salah satu motor, tapi apa ya, kalau dilihat dari harga itu dia masih di bawah harga pasaran, tapi selang 1 hari motornya itu laku cuy. Ya bukan milik kita lah, bukan milik kita, belum rezeki, dan mungkin sekarang kita baru kesampaian motor trail lagi, bukan yang ini, bukan CRF ya, bukan CRF, tapi yang satu ini cuy. Nah, ini dia motornya guys ya. Nah, jadi kemarin itu kita mau ngambil motor, tapi kita telat ya 1-2 hari lah. Setelah 1-2 hari, ternyata motor udah laku. Nah, sekarang kita dapat motornya dengan apa ya? Motor yang berbeda seperti kemarin. Nah, ini tuh motor itu basicnya Ninja 2 tak ya. Tuh, Ninja 2 tak. Nah, basicnya Ninja 2 tak, yang kemarin juga sama-sama Ninja 2 tak. Tapi ada perbedaan, yang kemarin itu dia pakai body full KTM. Sedangkan yang ini tuh pakai body yang KX kalau nggak salah ya. Gue lihat di sini aja nih ya. Gue nggak tahu benar apa nggak. Pakai body KX. Nah, jadi rada-rada gimana ya? Gak apa-apa lah, nanti kita restorasi ulang lagi. Dan sorry banget, ini motor nggak bisa kita nyalain. Kenapa? Kuncinya nggak ada cuy ya. Kuncinya nggak ada. Ketinggalan di tas di rumah satu lagi. Ketinggalan, jadi kita nggak bisa cek sound dulu. Mungkin next lah kita bikin videonya. Oke. Jadi ini itu adalah Ninja. Basicnya Ninja ya. Basicnya Ninja 2 tak. Tuh, Ninja Air Super Kids. Ini bagus banget. Asli dah. Ini motor-motor 2 tak dipakai terabas. Itu yang gue tungguin dari dulu. Yang gue pengen dari dulu, tapi baru kesampaian sekarang. Dan kalau nggak salah, gue pertama kali nyobain trail itu pakai 2 tak juga cuy. Gue pertama kali nyobain trail pakai 2 tak. Kalau nggak salah di kaki gue di sebelah sini ya, pernah kena. Gue dibonceng sini 3an dulu pas masa-masa gue masih kecil. Gue dibonceng sama om gue pakai trail. Ini tante gue, om gue, dan gue di depan, kaki gue ke bawah kena ini cuy. Apalah, ini mengingat masa-masa dulu aja. Oke, dan lanjut lagi ya. Jadi ini gue dapat motor seperti ini, belum ada yang gue rubah sama sekali. Ini pure dari pertama gue ngambil kayak gini ya. Belum ada yang gue rubah. Nah, jadi kita review satu-satu dulu ya. Kita review dari belakang dulu, apa dari depan nih? Dari depan dulu lah. Nah, dari depan ini gue nggak tahu ya pakai batoknya apa. Bukan batok, maksudnya pakai body apa. Gue nggak tahu pakai body apa. Ini sih batok lampu, bukan batok lampu maksudnya. Batok depannya itu. Si tameng depan tuh terlalu ke bawah cuy, kurang ke atas. Jadi kayak gimana ya? Tapi emang gini kali ya motifnya ya. Soalnya kan dia di bawahnya nyangkut gitu. Di bawahnya ada baut gitu. Nah, kelihatan gak sih? Nah, di bawahnya ada baut. Nah, di sini nih. Itu udah baut, dia nempel ke spakbor gitu cuy. Mungkin motifnya emang seperti itu cuy. Nah, terus lanjut lagi. Yang bikin gua aneh itu di bagian sini ya. Sama stangnya terlalu tinggi, kayak rada-rada kurang, tapi nggak apa-apa lah. Terus lanjut lagi. Di bagian bawah, di bagian sok. Nih, ini minus banget sih. Ya, gak apa-apa lah. Nanti kita rapihin lagi. Terus di bagian ban juga udah pakai ban tahu. Sebenarnya nih motor udah kemarin kita udah pakai terabas ya. Udah kita coba pakai terabas kali dan alhasil enak. Dan mungkin harus ada sedikit lah yang harus kita beresin, yang kita harus bersihin biar kalau kita pakai terabas lebih enak lagi cuy. Nah,
Terus di bagian handle ini sebenarnya kemarin gue baru ganti ya, pakai handle yang murah-murah aja. Kita pakai handle dari Honda apa Yamaha nih, kita kurang tahu. Handle kemarin tuh dia pakai RCB tapi cuma sebelah lagi nggak ada, dan sayang banget ya. Terus ini lampu ada di sini tapi lagi nggak nyala gara-gara ya kita nggak ada kuncinya ketinggalan di tas. Mungkin next lah kita review lagi. Terus dari handle berat banget cuy asli. Ini handle berat, kuplingnya dia pakai dari brand nggak ada merek kayaknya, nggak ada mereknya juga. Tolak pokoknya berat banget anjing kuplingnya. Gue dapat dari tentara anjing. Gue dapat dari tentara, kuplingnya berat banget cok. Supra gue aja nggak gini-gini tuh ini. Nah, terus mesinnya dia pakai Ninja, soknya itu dia pakai apa ya? Apa ini cok? Nggak ada lah. Pokoknya ini masih banyak PR ya cuy. Masih banyak PR dari apa ya? Kalau kita mau rapiin itu masih banyak banget PR. Nah, terus di body aman lah, kita beresin lagi nih. Nanti kita buka, kita cat ulang, kita rapiin lagi. Tuh di batok ini juga ya. Tuh di batoknya juga dia rada-rada gitu. Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi sih. Sama di bagian ini nih, kemarin gua tuh PR-nya di bagian karbu. Kenapa karbunya? Karbunya kemasukan air anjing. Tuh, dia pakai selongsong kayak gini. Ya mungkin rawan lah kalau ninja seperti ini, karbunya kan kalau kemasukan air kan rada-rada PR ya guys ya. Jadi ya maklum lah, coba suhu ninja. Komen di kolom komentar, mungkin ada saran dan masukan untuk ninja. Gue soalnya baru pertama kali juga megang ninja kayak gini ya. Apalagi dipakai buat trail coy. Nah terus di bagian apa ya? Knalpotnya gue udah karatan, radiator, ada kipasnya juga ya. Ada kipas dalamnya. Asli nggak ada lagi sih, cuma doang. Asli ini bagus banget. Terus ban belakang juga dia udah pakai ban tahu, udah buat terabas, udah setelan terabas lah. Pakai brand dari Corsa MT Cross asli. Ini ukurannya yang 100/80. Ring berapa ya? Tau lah. Terus sama knalpot juga nih. Knalpotnya ini pas kemarin gua ngangkat. Ini kan jadi bodinya itu dia pakai body Ninja juga ya. Dia pakai rangka Ninja, pakai mesin Ninja ya. Terus di bagian knalpot, gua mau pegang, mau ngangkat apa ya motornya, mau angkat motor, ternyata di bagian belakangnya itu dia nggak ada besi cuy. Tuh, dia nggak ada besinya itu, jadi rangkanya itu sampai sini doang, di sini nggak ada. Jadi kita kalau pegangan itu, kalau mau geser motor, megangnya di sini cuy. Nah asli. Oh iya, gue lupa. Nah oke, sama satu lagi, gue minta arahannya, minta saran dan masukan ya. Saran dan masukan para suhu per 2 takan. Nah, jadi kemarin itu gue isi oli samping itu full kan. Gue isi oli samping full. Nah, gue pakai kurang lebih 2 hari lah. Kemarin malam gue pakai, tadi pagi gue pakai sampai siang mungkin ya. Sampai siang gue isi full. Nggak full banget ya, setengah. Terus pas sekarang sore, ini sekarang itu jam 3-an. Itu oli samping udah habis lagi cuy. Nah, udah segini lagi. Yang tadinya segini, kan full segini ya. Mana sih ini botol? Ah iya, fullnya segini. Full sampai atas ini, gue isi setengah sini. Tiba-tiba sore udah segini lagi. Nah, itu turunnya udah lumayan banyak. Dan di bagian knalpot juga. Nah, tuh. Di atasnya itu oli-oli semua cuy. Nah, ini oli, tetesan oli semua. Nih, sini juga nih. Tuh, oli semua. Tuh, sini oli nih. Kelihatan nggak sih? Hop, nah tuh di pojok situ oli. Jadi di body belakang itu oli semua. Nah, hal seperti itu apakah wajar atau enggak sih? Coba komen di kolom komentar. Mohon arahannya, kita masih baru soalnya guys ya. Kita masih baru main per 2 takan. Apakah hal seperti itu masih wajar atau ada ciri-ciri atau indikasi-indikasi kendala-kendala pada motor ini cuy. Oke, itu aja sih. Terima kasih.